Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami sia-sia tanpa Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk melihat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap melihat segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap semangat mencari Engkau, untuk tetap semangat mengutamakan Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh kagum dan hormat akan kasih-Mu. Tiada Tuhan yang lain yang sangat baik seperti Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kau juga memberkati Tuhan orang-orang yang saat ini sedang menyaksikan Instagram Live Tuhan, yang mengambil bagian bersama-sama dengan kami beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa urapan Tuhan sama terjadi bagi mereka di rumah Tuhan Yesus. Yang sakit kami percaya Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah imannya kami percaya Engkau urapi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau membuat hati mereka selalu haus dan lapar akan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kami semua Tuhan Yesus. Masa depan kami selalu indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Untuk itu malah Engkau berkati dia Tuhan. Engkau urapi dengan dahsyat Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat Tuhan yang luar biasa. Biar setiap firman yang keluar dari mulutnya itu bisa memberkati kami semua yang mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sudah syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Itu kalau Pak Gilbert bilang ya. Malam ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Dan kita akan share sedikit sebelum kita nanti akan berdoa. Nanti teman-teman di sini boleh bacakan firman Tuhan yang saya sebutkan. Dan malam ini saya ataupun kita akan bicara tentang sebuah kata saja, yaitu bicara tentang sukacita. Ya. Banyak orang di masa-masa COVID-19 ini kehilangan sukacita. Padahal firman Allah berkata, salah satu bentuk hadirnya kerajaan Allah, bukti bahwa kerajaan Allah itu hadir dalam hidupmu, yang berarti juga bahwa Allah itu hadir dalam hidupmu, Kristus hadir dalam hidupmu, adalah adanya sukacita dalam kehidupan. Nah, malam ini kita akan lihat apa itu sukacita menurut firman Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 20. Barangkali kita bingung di sini, kok enggak Filipi pasal 4 ayat 4? Tetapi hari ini kita akan bahas pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Satu orang boleh baca, mungkin Pak Artis boleh bantu kita untuk membacakan buat kita semua. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Baca yang keras Pak ya. Kita baca ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranku dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun
kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dan Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, baik KGC Jakarta, kita semua yang ada di tempat ini dengar baik-baik. Sukacita itu berasal dari sebuah kata yang sering kita dengar, yaitu kalau kita melihat sukacita itu asal katanya adalah kara ataupun karis. Karis itu yang akhirnya dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan joy. Tapi karis itu ataupun kara, kalau kita meneliti lebih dalam arti katanya ataupun asal kata daripada karis dan kara ini berasal daripada grace, yaitu kasih karunia. Nah, arti dalam bahasa Indonesia sendiri sukacita itu artinya adalah suka hati. Suka hati bukan artinya semau-maunya, tapi hati yang bersuka. Kemudian juga bisa diartikan dengan girang hati ataupun kegirangan. Nah, saya katakan gini bahwa sukacita itu adalah berasal dari kata grace, karis ataupun kara yang di dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan sebuah kata yaitu joy. Ya. Nah, jadi sebuah kesimpulan bisa kita dapatkan demikian, bahwa kasih karunia hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus. Yang artinya orang bersukacita kalau hanya dia memiliki Yesus di dalam hatinya. Amin. Nah, saudara, saya meneliti kata ini di dalam beberapa bahasa, dan saya mendapati kata sukacita tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Sampai sini bisa menyimak ya, bahwa kata sukacita itu hanya dimiliki orang Kristen saja, orang yang percaya kepada Yesus. Sebab kalau kita melihat di kitab-kitab lain tidak ada sukacita. Kitab-kitab yang lain itu punya kata happy ataupun senang. Tapi kalau bicara tentang sukacita hanya kita temukan di dalam Alkitab saja. Nah, sekarang kita akan melihat juga KGC Jakarta, dengar baik-baik, hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita padahal dia memiliki Kristus. Seharusnya kalau Kristus ada dalam hatimu, kau bisa memancarkan joy ataupun sukacita dalam kehidupanmu. Nah, dengar baik-baik, sukacita itu tidak sama dengan senang. Sukacita itu bertolak belakang dengan senang. Ya, apa kalau bertolak belakang itu dalam bahasa Inggris apa? Opposite. Bertolak belakang dengan opposite, ya, bertolak belakang dengan senang. Sebab kalau cuma sekedar happy, dengan baik-baik, orang berbuat dosa pun bisa happy-happy. Ya, setuju ya? Orang mabuk-mabuk dia bilang lagi ngapain? Nah, saya lagi happy-happy. Orang lagi selingkuh, dia bisa bilang, saya lagi happy-happy dengan teman wanita saya. Saya lagi happy-happy dengan dosa saya. Nah, jadi ada banyak orang di dunia ini yang mengejar hanya sekedar kepada level kepada happy ataupun senang. Itu sebabnya ada di depan sana, kebetulan kita tinggal di sini, di depan sana di ITC ada yang namanya happy family. Ya, siapa yang pernah ke sana? Kayaknya Pak Arti suka ke sana ya. Happy family yang karaoke ya. Happy family. Ada juga yang bilang happy hours gitu kan ya. Happy hours, begitu kita selesai nyanyi-nyanyi, begitu habis uang untuk bayarannya, maka happy-nya hilang. Itu happy. Jadi orang berbuat dosa pun bisa happy. Setuju atau enggak setuju? Orang berbuat dosa pun bisa senang-senang. Makanya di dunia gemerlapan orang bilang ngapain? Mau pergi kemana? Mau senang-senang dulu. Mabuk-mabukan juga senang-senang dulu. Pesta pora juga senang-senang. Bahkan tadi saya bilang selingkuh juga bisa dibilang bersenang-senang. Tapi sukacita kita nggak bisa artikan sama dengan senang-senang. Karena nggak ada orang yang setelah selesai berbuat dosa
ataupun dia selingkuh, dia bilang, saya bersuka cita dengan selingkuhan saya. Nggak pernah itu muncul. Itu sebabnya saya katakan bahwa sukacita itu hanya kita dapatkan di dalam dunia kekristenan. Sukacita itu, sebab itu arti kata dasarnya dimulai daripada grace, karis, yang artinya begini, kita bisa mengalami sukacita, joy, jika kita menerima kasih karunia, keselamatan itu yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi gak mungkin orang di luar sana mengalami sukacita. Di luar sana mungkin mengalami bahagia. Saya setuju, bahagia. Karena bahagia dan juga senang itu hanya ada di level perasaan kita saja. Nah, kita lihat tadi ayat-ayat yang kita sudah baca. Kenapa Paulus bersukacita? Di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Mungkin teman-teman di sini ataupun PGC Jakarta bingung kenapa ayatnya pakai ayat yang ini. Kalau dibaca judul perikopnya, terima kasih atas pemberian jemaat. Ya, seolah-olah ini pendeta, gembala senang karena jemaat memberi berkat. Bukan. Yang Paulus bilang begini, dia bilang dari ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa dengar baik-baik, akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Pikiran dan perasaan, keseluruhan kegenapan kerinduan hati daripada jemaat di Filipi memperhatikan kembali kehidupan Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kitab Filipi ditulis dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kalau kita umpamakan sekarang ini, ya seperti kita hari ini, COVID-19 ini, masuk awal bulan Maret 2020, semua apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan, sama ya, planning dengan rencana ya, apa yang kita sudah susun rencana-rencana kita, buyar semua. Ada orang mau ke sana, mau ke sini, mau buat ini, mau buat itu. Masuk bulan Maret 2020, semuanya akhirnya berantakan semua. Tapi saya pernah katakan bahwa rencanamu boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Amin. Nah, jadi jelas bahwa dikatakan di sini bahwa Paulus bersukacita karena jemaat itu memiliki hati yang kembali kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-17 lebih jelas. Tadi dia bilang, Paulus berkata di ayat yang ke-12 lebih dahulu, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan, katanya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Yang artinya Paulus pernah mengalami yang namanya senang-senang. Dia pernah mengalami yang namanya sengsara. Dia pernah mengalami yang namanya kesulitan dan kesusahan. Tapi dia bilang begini, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 ini ayat yang sering kita baca. Coba satu orang baca dengan suara yang keras. Siapa di sini yang belum buka? Ya, belum ada ya, saya buka aja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Itulah sukacita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, yang artinya memang jelas karis bahwa sukacita itu hanya diperoleh dalam Kristus Yesus, dalam penebusan kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang dilayakkan, dari orang yang tidak layak menjadi dilayakkan, dari orang yang harusnya binasa tapi diselamatkan. Disitulah kita menemukan sukacita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku kepada. Nah, ayat yang ke-17 yang lebih jelas. Nanti Bapak Ibu PGC Jakarta baca kembali ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan demikian di ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Jadi Paulus bukan bersukacita karena pemberian jemaat. Jemaat dengar baik-baik, PGC Jakarta dengan baik-baik. Kami pun sebagai para pelayan hamba-hamba Tuhan, kami tidak bersukacita karena kami banyak uang. Sekali lagi, akar katanya adalah karis ataupun kara tadi, karena diselamatkan. Kita tidak akan bersukacita hanya karena uang. Dengar? Kita bisa happy, kita bisa senang kalau kita punya uang. Saya mau tanya ini dengan kita yang bekerja, ya Pak Artis, waktu gajian senang nggak? Senang banget. Senang banget. Tapi habis gajinya masih senang nggak? Ya tetap senang. Itulah kalau kita mengukur sukacita kita ataupun kesenangan kita hanya berdasarkan berkat materi. Ya, baru gajian, ini udah lewat berapa minggu di gajian? Ya. 1 minggu gajian udah mulai stres kan ya.
Tapi hari-hari mendekat gajian, waduh rasanya, waduh sukacita, bukan sukacita, senang nih Bang. Gaji akhirnya keluar juga gitu ya. Dan bulan ini kayaknya agak terlambat karena 25 itu jatuhnya di hari Sabtu gitu ya. Jadi ada yang bilang yang ini akhirnya waduh nunggu-nunggu, begitu dapat tanggal 25, 26, 27 gaji keluar, aduh senang, akhirnya senang. Tapi masuk nanti minggu kedua, minggu ketiga, kalau berdasarkan hanya keuangan saja, uang ataupun berkat, maka hilanglah sudah rasa senang kita. Karena uang udah mulai menipis. Betul? Itulah kalau kita mengukur hanya dengan uang. Nah, tapi dikatakan begini, ya. Rasul Paulus berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia bersuka cita karena jemaat yang ada di Filipi, mereka memberi dalam sukacita, mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan ketulusan hati. Dan yang Paulus Paulus syukuri adalah dia katakan gini, bukan karena pemberian itu, melainkan buah dari pemberian itu. Dia dikatakan yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus mengerti gini, waktu jemaat-jemaat yang dia layani mengalami sukacita, mengalami karis, mengalami kara, mengalami penebusan yang sempurna, diperbaharui pikiran dan perasaannya, mereka memberi dengan sukacita. Dan Paulus bersukacita karena dia tahu waktu jemaat memberi, maka jemaat akan diperbesar keuntungannya oleh Tuhan. Amin. Amin. Itu sukacita yang Paulus nyatakan di sini. Tapi banyak orang mengukur segala sesuatu senang karena hanya bisa happy-happy atau tidak happy-happy saja. Nah, sukacita adalah perintah. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ayat ini sering kita baca dan sering kita dengar, bahwa Alkitab mengatakan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi yang sedang mengalami kesusahan, kesengsaraan. Dia bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini brother kita Richard hari ini tantenya meninggal, tante ya. Oma salah ya. Omanya meninggal, tetapi masih bisa ikut beribadah. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan, banyak orang yang akan sedih, menangis, sesak napas, stres. Saya ngalamin bagaimana waktu papa mama saya dipanggil Tuhan. Saya belajar mengerti kebenaran firman Allah. Saya bukan orang yang gak punya perasaan. Kadang-kadang orang bilang gak punya perasaan. Waktu papa saya meninggal tahun 2014, orang yang nangis saya suruh diam. Di sini bukan tempat untuk menangis, sebab di sini tempat kita untuk mengalami sukacita, kebahagiaan. Itu kurang lebih 6 tahun yang lalu. Jadi saya marah sama yang nangis. Saya bilang gak usah nangis di sini. Kita berpesta di sini. Kita tahu papa saya meninggal. Dia meninggal dalam Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Kalau yang mati aja bahagia, terus kenapa kita jadi stres? Halo, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kita jangan cuma tahu tahu firman Tuhan, tapi nggak bisa mempraktekkan. Nah, Paulus berkata demikian kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Kalau senantiasa ini kan mencakup semua keadaan, betul? Dalam keadaan suka, dalam keadaan nggak suka, dalam keadaan kita terhimpit, dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan bahaya sekalipun, senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Nah, ternyata ada kekuatan waktu kita bersukacita. Yang pertama, kekuatan sukacita adalah menghasilkan kemenangan. Coba saya minta tolong si Miss Reki bacakan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Cepat-cepat ya. Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama gitu ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Baca dengan suara seorang pria. Enggak bisa ya, karena kamu wanita. Ya, baca dengan suara yang lantang. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 baca. Beginilah firman Tuhan, saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan. Nah, jadi kekuatan sukacita itu menghasilkan kemenangan. Jadi waktu kita kehilangan sukacita,
Kita itu seakan-akan kehilangan kasih karunia. Memang iblis mau merebut sukacita dari kehidupan kita. Tapi firman Tuhan bilang apa tadi? Jangan bersedih, tetaplah bersukacita dalam penderitaan Kristus. Sekalipun engkau mengalami kesulitan, punya uang nggak punya uang, mengalami dalam bahaya sekalipun, Alkitab berkata, bersukacitalah karena sukacita menghasilkan kemenangan. Ya, kalau orang nggak bersukacita, dia kehilangan semangat. Apa yang bisa dibuat orang yang nggak bersemangat? Udah nggak bisa buat apa-apa. Makanya kalau kita lagi nggak punya uang, jangan kehilangan sukacita. Ya, tapi saya katakan tadi, orang bisa bersukacita cuma karena ada Yesus saja dalam hatinya. Beda dengan happy tadi. Ya, karena waktu ada Kristus, kita nggak punya apa-apa sekalipun, kita tetap bisa bilang Kristus ada dalam aku. Dan waktu kita tetap bersukacita dalam keadaan kesulitan, maka kemenangan Tuhan sediakan. Amin. Ya, jadi saya ngalamin, saudara. Saya pernah ngalamin yang namanya hidup susah, hidup sulit, makan nggak makan, ngalamin. Tapi bersukacita lah. Seperti tadi saya saksikan, mama saya meninggal tahun 90. Saya masih remaja waktu itu. Waktu saya ingat saya kelas 3 SMP. Tapi saya nggak perlu menangis untuk hal itu. Saya nggak perlu terlalu bermanja-manja, akhirnya terus drama-drama Korea gitu di depan orang. Aduh nangis, saya nggak perlu juga. Justru karena saya tahu mama saya meninggal, dia mati di dalam Tuhan, saya tahu dia di surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita khawatirkan? Amin. Bapak rohani kita, saya ulangi lagi, dia berkata bahwa khawatir itu melecehkan Tuhan dan takut itu adalah dosa. Kita kehilangan sukacita karena apa? Rasa khawatir dan rasa takut. Jadi jangan kehilangan sukacita karena engkau sudah memiliki Kristus dalam hidup. Kekuatan yang berikutnya, sukacita memberikan kelimpahan. Nah, ini dia rahasianya. Kalau kita masih dalam keadaan sulit hari ini, dalam keadaan nggak punya uang hari ini, nggak punya pekerjaan hari ini, bersukacitalah, maka kelimpahan akan Tuhan berikan kepada. Amin. Filipi pasal 4 ayat 18-19 saya dikatakan, dia firman Tuhan berkata begini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Yang membuat Paulus bersukacita itu bukan karena uangnya, tapi persembahan yang diberikan itu persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Allah. Jadi kami pun sebagai pengelola di gereja, sebagai hamba Tuhan, kalau saudara memberi dengan bersungut-sungut, kami pun ikut gak bersukacita. Kalau saudara memberi dengan sukacita, sekalipun jumlahnya gak banyak, tapi datang dengan memberi dengan sukacita, maka persembahan kita semua layak di hadapan Tuhan dan itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan kita. Ayat 19 dia bilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Masih mengaminkan ayat ini, amin? Amin. Di masa-masa sulit ini, amin ya. Sekalipun kita pas-pasan, tapi firman Tuhan bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kurang kaya apa Tuhan? Kurang mulia apa Tuhan? Sehingga kita takut kekurangan makan hari ini, saudara. Kalau kita kekurangan makan ataupun sempat gak makan, itu hanya masuk dalam masa-masa ujian saja sebetulnya. Tapi jangan kehilangan sukacita. Sebab waktu kita kehilangan sukacita, maka itu bukan lagi masa ujian. Maka itu masuk yang namanya masa-masa belangsak. Tahu ya belangsak? Gak tahu ya? Masa-masa yang namanya ya bunuh diri sendiri gitu. Hancur dengan sendirinya, kebelangsak kalau orang Jakarta bilang. Jadi kita gak boleh kehilangan sukacita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah kurang kaya Tuhan kita? Apakah dia kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan kita? Saya ingatkan kepada kita di Jakarta semua jemaat, Tuhan sanggup mencukupkan semua keperluanmu. Dia sanggup memenuhi semua kebutuhan hidupmu. Dia sanggup memelihara rumah tanggamu, keluargamu, anak istrimu, suamimu mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Jangan pernah kehilangan sukacita. Karena sukacita itu berasal dari kata karis, kara, yaitu pemberian yang kita nggak layak untuk menerimanya, tapi diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, sukacita itu mematahkan kuk.
segala kuk, belenggu-belenggu dosa, belenggu yang mencengkram hidup kita, yang membawa kita kepada kebinasaan. Firman Allah berkata bahwa waktu kita bersuka cita, kuk perhambaan itu dipatahkan dan dikalahkan. Ya, jadi jangan mau cuma hidup hanya sekedar senang-senang ataupun happy-happy saja. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, saya mau katakan, KGC Jakarta, jemaat Tuhan, kita semua, warga kerajaan, bersukacitalah senantiasa. Bukan karena pemberiannya Paulus bersukacita, tapi karena ketulusan hati jemaat yang memberi. Mereka memberi dengan sukacita. Itu sebabnya Paulus bersukacita, karena jemaat sudah berubah pikiran dan perasaannya, mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib, berdasarkan kasih karunia, karis, kara, joy, yang artinya bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Luar biasa firman Tuhan di malam hari ini. Satu Tuhan yang saya dapat bahwa dalam situasi apa